Rasulillah Mustafa wa ala alihi ashabihi ahli sujud la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innamal a'malu bi khawatimiha. Yang kami hormati Sohibul Musibah Ibu Hajah Nur Syamsilah beserta keluarga dan para hadirin sesepuh yang sepuh dan Allah hormati, para hadirin yang berbahagia. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya riwayat Al-Baihaqi yang mana singkat namun padat, kurang lebih redaksinya udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, yaitu Rasul berkata, ingat-ingatlah kebaikan dari orang yang telah meninggal, karena kita ketahui ketika orang telah meninggal potensi amalnya sudah terputus, wabil khusus amal keburukan. Jadi itu tidak bisa melakukan amal keburukan. Maka yang beliau anjurkan adalah kita disuruh untuk mengingat yang amal kebaikannya. Maka tak heran dan sering kita dengar di antara para mungkin pubalik, ustadz atau sebagainya sering menceritakan kebaikan dari almarhum. Maka para hadirin berbahagia, kenapa kita disuruh untuk mengingat kebaikan orang yang telah meninggal? Di antara hikmahnya adalah agar kita bercermin, introspeksi, yaitu mengambil kebaikan dari orang yang telah meninggalkan kita. Kalau jenengan nanti maos surah Tabarak juz 29, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini Allah berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan al-mauta wal hayata, telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau kita tanya Pak, yang secara logika lebih dahulu mati dulu atau hidup dulu Pak? Mati dulu, bukan hidup dulu. Kita kan lahirkan dari lahir hidup dulu Pak, baru berakhir meninggal. Tapi Allah mengutip yang didahulukan adalah meninggal dulu baru hidup. Ternyata ini dijelaskan dalam ilmu balaghah yang maknanya adalah kadang ada lafaz tertentu di dalam Al-Quran itu didahulukan. Contohnya seperti ini, aslinya didahulukan kehidupan, setelah itu kematian, tapi Allah di sini mendahulukan kematian baru kehidupan. Ternyata ada hikmahnya Pak. Hikmahnya apa? Di sini Allah menggunakan kalimat wal hayata. Haya itu ada alifnya, panjang. Wal hayata. Maknanya apa Pak? Ternyata orang yang hidup atau kita yang menjalani kehidupan pasti ingin hidup, tidak ingin meninggal. Kalau kita tanya malam ini ada yang ingin meninggal nggak Pak? Kira-kira pasti nggak ada yang ingin. Inginnya apa? Memperpanjang kehidupan. Maka di situ redaksinya panjang. Wal hayata. Jadi alif di sini panjang adalah maknanya setiap orang yang hidup ini ingin rasanya hidupnya panjang, nggak ingin meninggal secara naluri. Tapi kenapa didahulukan kematian? Ternyata tatkala kita ingin memperpanjang kehidupan kita, yang lebih mendahului adalah kematian Bang. Belum sempat memperpanjang kehidupan, didahului kematian. Maka maknanya adalah alladzi khalaqal mauta baru wal hayata. Maka hikmah dari hadis tersebut tadi adalah kita disuruh mengingat-ingat kebaikan dari orang telah meninggal. Makanya kita sering mendengar ada kalimat wasiat. Kalau dalam memberi nasihat sama wasiat itu beda Pak. Kalau nasihat itu yang memberikan orang mungkin masih kita bisa menjumpai. Tapi kalau wasiat mungkin ibarat detik-detik terakhir, dan itu pasti lebih didengar. Maaf yang sebelumnya mungkin anaknya nggak sholat, ketika diwasiati oleh bapakmu kayak rasui nanti sholat tuh
pasti akan membekas dibanding mungkin ketika bapaknya masih sehat walafiat. Jadi makna wasiat ini sama-sama nasihat, tapi bedanya apa? Lebih kuat Pak didengar, lebih diresapi. Maka Al-Quran itu sering menggunakan kalimat wasiat, wasainal insan dan seterusnya. Dan kita ingin mengambil hikmahnya apa Pak? Dan kita bersaksi bahwa Haji Sulis ini Masya Allah, sebelum beliau itu dakwah, paginya tuh Pak, kita habis ngaji itu kan mau merancang besoknya mau khatamil Quran. Lah beliau bagian konsumsi, dan beliau ternyata pas ditelusuri, beliau nggak cuma usul, ternyata dilunasi Pak. Jadi pas ditelusuri ke tempat yang kita mau konsumsi itu, karena beliau udah nggak sadar, pas kita tanya, oh bener ada pesan dari disulis, berapa habisnya udah dilunasi Pak. Jadi beliau udah mempersiapkan untuk besok, yang mana selaras dengan hadis tadi, innamal a'mala bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Beliau menutup dengan kebaikan Pak. Wabil khusus tadi mempersiapkan konsumsi untuk khatamil Quran. Meskipun beliau nggak pernah sampai untuk khatamilnya, tapi pahalanya sampai Pak. Bacaannya sampai. Maka hikmahnya apa Pak? Bahwa kebaikan ini harus kita teruskan Pak. Ternyata Allah memilih mengapresiasi bahwa kebaikan yang kita tutup itu lebih diapresiasi Pak. Maaf mungkin kita ketika masa hidup pernah mengalami tidak kesempurnaan, bahkan jauh dari kata sempurna, dan tidak sempurna, lebih banyak salahnya, lebih banyak dosanya. Tapi Rasulullah menjanjikan sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Maka yang kita punya saat ini adalah penutupnya Pak. Jadi hikmahnya apa Pak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Artinya adalah untuk menguji kalian, maksudnya yang masih hidup kita ini Pak. Kenapa kok yang mendengar kabar itu kok kita terus ya, kita yang merenungi itu harapannya agar kita tuh berpikir Pak, mengambil hikmah. Ternyata kalau kita angan-angan Pak ya, ini kurang berapa hari lagi Pak Ramadan? 3 bulan. Ini sekarang udah Jumadil Akhir, nanti Rajab, Sya'ban. Kalau kita survei kecil-kecilan, itu banyak orang-orang baik itu meninggal ketika sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan di sini kita diajari apa Pak? Oh ternyata boleh jadi hamba tersebut yang wafat sebelum Ramadan itu amalnya sudah cukup, sehingga tidak perlu untuk mendatangi Ramadan, beliau sudah langsung dipanggil. Nah kita ini Pak yang masih hidup ini boleh jadi ada amal yang belum sempurna, entah sholat kita, bacaan kita, puasa kita, sehingga kita diberi amal umur yang panjang, dalam arti masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah Pak. Jadi kita disuruh husnuzon, berprasangka baik bahwa siapapun hari ini atau yang kemarin telah meninggalkan kita itu amalnya sudah sempurna Pak. Dalam arti apa? Udah dicukupkan, makanya udah siap dipanggil Gusti Allah. Nah kita ini Pak yang masih hidup ini berarti masih belum sempurna, karena apa? Masih diberi extra time Pak. Ibarat menit 90 itu kita diberi waktu 6 menit atau 9 menit Pak. Nah ini Pak, kita disuruh memaksimalkan. Apakah kita harus sampai menunggu Ramadan? Apakah nanti di bulan Rajab, Sya'ban, atau mungkin di bulan ini Pak? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang paling penting adalah itu ujian bagi kita Pak. Liyabluwakum ayyukum, agar apa Pak? Ahsanu amalan, agar amalnya baik. Maaf ketika kita mendengar berita seperti ini tidak bisa mengubah amal kita, lalu dengan apa lagi Pak? Jadi sampai ada perkata mengatakan itu, sering-seringlah kita mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan. Di antaranya nih Pak, kematian. Yang awalnya maaf kita ingin maksiat, jadi ingat. Coba kalau kita bayangkan pada mau brand, kita diwafatkan. Maaf ketika kita mengambil hikmah di sini luar biasa Pak. Jadi ketika kita bertemu keluarga, hubungannya baik, ketemu tetangga, hubungannya baik, karena kita merasakan seakan-akan bayangan kita wafat pada hari tersebut Pak. Maka Rasul bersabda dalam hadis yang lain, shollu sholatan muwaddah. Jadi sholatlah kita semua Bang ya, seakan-akan sholat itu sholat terakhir bagi kita. Maka kita akan menikmati sujud kita, rukuk kita, dan ketika dibawa dalam kehidupan kita bermuamalah dengan tadi tetangga baik, karena kita mengatakan mungkin ini hari terakhir saya. Kita bertemu dengan teman baik, karena kita mengatakan besok nggak nyampe. Kita bertemu dengan anak sih mana yang plak nggak sih, barangkali ini saya nggak bisa melihat lagi. Saya kemarin senggal kalau bojo orang sido, karena boleh jadi ini perpisahan saya terakhir. Maka dari hikmah kematian ini apa Pak? Agar kita bergegas,
agar mempersiapkan ahsanu amala. Jadi kenapa Allah kumpulkan sampai detik ini kita di sini? Tidak lain adalah Allah menginginkan kebaikan agar kita berbenah, Pak. Karena kalau mungkin yang nasihatin manusia itu kurang mempan, Pak, maka dinasihat dengan Sang Pencipta langsung lewat musibah-musibah tadi, Pak. Bisa jadi di sekitar kita ataupun mungkin menimpa diri kita sendiri. Maka harapannya dengan kematian ini adalah kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian ini sebagai pengingat yang terbaik. Maka para hadirin yang berbahagia, jadi inti dari ayat tersebut adalah Allah mengingat kita, Pak, bahwa kita itu agar mempersiapkan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mempersiapkan hidup yang baik, bekerja agar mulia, punya jabatan, dihormati, memperbagus penampilan dan semuanya, tubuh diolah. Tapi kita lupa mempersiapkan meninggal atau wafat yang baik. Maka ada kesempatan saat ini, entah mungkin lusa atau besoknya, kita syukuri, Bang, ya, dengan apa, Pak? Melakukan kebaikan. Maka itu dari orang mukmin adalah beranjak dari suatu kebaikan ke kebaikan yang lain. Kalau kita garis besar kan, Pak, ibadah itu adalah tujuan, dunia adalah keperluan. Kita ulangi, Pak, ibadah adalah tujuan. Kalau dunia keperluan. Contoh, karena kita mau ibadah, kita bangun tidur, udah melaksanakan sholat witir atau tahajud atau mungkin qobliyah, setelah itu sholat fardu. Nah, sambil menunggu ibadah yang lain, sholat duhur atau mungkin sholat duha, kita keperluan. Ada yang dikaruniai anak, istri, pekerjaan, apapun itu keperluan, Pak. Jadi bukan tujuan. Karena apa, Pak? Itu akan kita tinggal. Saya setuju, Pak. Mobil yang kita pakai dulu, sekarang kemana? Kalau ditinggal, Pak. Motor ditinggal, istri pun ditinggal, nggak ada yang mau nemenin, Pak. Secinta-cintanya itu pasti ditinggal, Pak. Senangis-nangisnya pasti mulai, Pak. Bahkan udah nanti nggak ingat lagi, Pak. Maka tujuan kita tadi ibadah, Pak, bahwa pelengkapnya adalah dunia sebagai keperluan kita. Maka yang hari ini dititipi keperluan tadi digunakan sebaiknya, Pak, untuk tujuan kita. Jangan kembali, malah gilirannya ibadah sentikan keperluan, dunianya tuh tujuan. Pas dipanggil ternyata salah keperluan, Pak. Maka tadi, Pak, kita awal-awal kembali bahwa orang mukmin itu di antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah kita lakukan dan kebaikan yang akan kita lakukan. Maka yang hari ini telah melakukan kebaikan dimulai dari tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan kebaikan yang akan kita lakukan apa, Pak? Nanti kita bangun tidur, kita nanti akan ada rencana ingin sholat tahajud, sholat witir, dan itu akan berputar, Pak. Jadi orientasinya adalah ibadah, bukan sebaliknya. Nanti orientasinya bukan ibadah, ketika Allah wafatkan pada saat itu, catatannya benar, Pak. Tapi kalau hati kita ditaatkan untuk ibadah, andai kata kita wafat di antara menunggu dua kebaikan, akan masya Allah, Pak. Maka para hadirin berbahagia, semoga dari hikmah yang telah kita jalani saat ini, yaitu dengan kepulangan beliau, kita bisa mengambil ibrah atau semangat beliau. Di antara semangat Haji Sulis itu adalah beliau itu sangat cinta sekali sama surat Al-Kahfi. Jadi setiap pertemuan beliau selalu ingin setoran murojaah. Bahkan sampai terakhir itu beliau dapat 20 ayat, Pak. Terus kecintaan beliau yang lain adalah suka dengan juz 30, Pak. Sampai ketika ketemu di lampu merah itu ditegur, "Ji, enggak melingkuk, Pak, karena bermimpi juz 30." Dikira mungkin orang sombong, enggak melingkuk, padahal itu saya itu murojaah asal. Meskipun pasti stoknya kelaran, Pak, tapi semangatnya murojaah, Pak. Masya Allah. Kita aja maaf kata yang muda-muda tuh kalah dengan beliau soal murojaahnya, Pak. Kalau beliau di murojaah terus, meskipun masalah kalah nanti, tapi murojaah lagi. Itu baru yang kita ketahui, Masya Allah. Jadi semoga semangat tadi, Pak, semangat hafalan, baca Quran, semangat berinfak, kita teruskan, Pak. Sebagaimana sabda Nabi tadi, sering ingat-ingatlah atau ceritakanlah kebaikan dari orang telah meninggal. Jadi insya Allah beliau dapat bebas dari tadi, Pak, kesalahan, karena udah nggak bisa potensi berbuat salah lagi. Cuma kita yang saat ini, Pak, jangan membicarakan kesalahannya, karena kita belum aman, Pak. Kita ada potensi besar. Kalau beliau udah nggak ada potensi, udah terputus, nggak bisa melakukan kesalahan lagi. Cuma tegas kita adalah mengingat kebaikan beliau. Tinggal kita yang saat ini jangan sampai kita cuma terfokus pada kesalahan orang lain, Pak. Kita lupa kita itu masih banyak salah, masih banyak dosa. Maka kita fokus introspeksi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya sibuknya introspeksi diri kita sendiri, kita nggak bakal ikut campur urusan orang lain, Pak. Dalam arti ya udahlah, kita tetap berbuat baik. Andai kata ada yang nggak berbuat kepada kita
kita ikhlaskan bahwa memang sebenarnya kita sendiri berjanji enggak. Maka para diri yang berbahagia, sebelum kita tutup ini ada pesan yang sering kita ulang-ulang, kita bosan bahwa Mbah Abdul Hamid Pasuruan ini kita sering ceritakan, Mbak. Ketika beliau disowani orang-orang, biasanya minta amalan, Mbak, minta amalan sama kiai. Tapi ketika beliau diminta amalan, dikasih amalannya apa, Mbak? Disuruh hafal Quran. Terus ada yang jatuh, karena Mbak kok disuruh hafal Quran, padahal bersepuh kan meninggal, kiai sudah meninggal. Karena kan betul, Mbak, baru dapat 1 juz meninggal, 2 juz meninggal, 3 juz meninggal, paling banter 4 juz. Ternyata hikmahnya apa? Mesti tanya, hikmahnya apa, Mbak? Kok disuruh hafal Quran padahal nggak bakal tekan. Saya ingin atau agar orang tersebut ketika wafat itu hatinya ada tautan dengan Quran, ada cita-cita untuk hafal Quran, meskipun nggak kesampaian. Jadi maka kita mulai, Pak, meskipun kita baru bisa ngapalnya kulhu, ina, toina, lanjut mungkin idajaan, teruskan, Pak. Jangan sampai kita berhenti, Pak. Toh kalau kita diwafatkan mungkin pas al-bayin atau apa itu akan jadi syafaat kita, Pak. Tapi kalau kita nggak ada cita-cita ke sana, terus kita dengan syafaat apa lagi, Pak? Kalau nunggu didoain orangnya mungkin bisa lupa, Pak. Tapi datanglah tadi bersama lewat Quran, lewat kanjeng Nabi, mungkin lewat perantara orang soleh, itu bisa kita gapai. Kalau kita fokus dengan amalan kita sendiri, rasanya tipis, Pak. Sholat kita terbatas, puasa kita bisa hitung paling Ramadan, sedekah paling pas ini kan lagi, pas tanggal 6, habis kita diaudit, Pak. Tapi kalau kita memperbanyak teman soleh, terus memperbanyak hafalan Quran, bacaan Quran, itu semangat jadi syafaat, Pak. Lebih khusus nanti kanjeng Nabi. Maka dengan nasihat ini semoga bisa membuat kita lebih baik lagi, ya. Baik secara ilmu dan amal. Mungkin itu baru kami sampaikan. Kurang punya maaf. Sebelum kita tutup, mari kita doakan kepada Syekhul Musibah yang almarhum, semoga Allah terima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Allahumma hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan wa fi ni'mahu wa kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'fi nuzulahu wa wasi'na nakhalahu wa'silhu bis-sabri wal ma'i wal barad. Allahumma qillahu daran khairan min darihi wa azwajan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa naqihi minal khotoya ya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa la taj'al jam'ana wa la taj'al humma ma'suman wa la taj'al humma wa la finna wa la ma'ana wa la mitba'una wa la nakrutan wa la syakiyan. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala penyampaian. Kita cukupkan dengan bacaan segala. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis subhanallahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.